Shalom jemaat dikasih Tuhan. Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi dalam seri Bina Iman. Kali ini kita akan membahas tentang kasih dan disiplin. Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal 13 ayat yang ke-24. Berbunyi demikian. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari Minggu suatu kali ada seorang anak sekolah minggu yang cerita kepada guru sekolah minggu. Demikian. Lause, papa aku jahat banget. Papa aku sering pukulin aku. Lalu Lause ini pun berkata, kamu dipukul papa pasti ada sebabnya. Kamu berbuat apa? Aku cuman malas belajar. Aku cuman malas sikat gigi dan aku juga suka malas nggak mau tidur cepet. Itu aja kalau Nah, itu kamu salah. Siapa ngio? Makanya papa kamu pukulin kamu karena kamu nakal. Tapi kenapa Lause harus dipukul? Nah, Syapengyo, itu karena papa kamu sayang kepada kamu. Kok kalau sayang harus pukul? Nah, iya Syapengyo, papa kamu sayang kepada kamu supaya kamu bisa berubah jadi anak yang taat, gak bandel lagi, gak malas lagi. Ya, mau rajin belajar, mau rajin gosok gigi, dan tidur cepat. Ya, Syapengyo ya. Nah, Bapak sekalian, dari cerita tadi, mungkin kita bisa melihat gitu ya, Bapak sekalian, bagaimana seorang papa yang mendisiplin anaknya, karena anaknya ya memang berbuat salah. Namun, Bapak sekalian, mungkin kita sering bertanya gitu ya, Bapak sekalian, apakah tindakan kasih itu harus dengan selalu tindakan kekerasan dengan cara memukul anak? Nah, Bapak sekalian, kita tidak perlu bingung karena dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca mengatakan hal yang demikian. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Nah, dari firman Tuhan ini jelas gitu ya, Bapak sekalian. Kalau seorang orang tua, khususnya ayah, tidak menggunakan tongkat ketika anaknya berbuat salah, makanya dikatakan ia membenci anaknya gitu ya. Tapi kalau seorang orang tua, khususnya ayah, menggunakan tongkat menghajar anaknya ketika anaknya berbuat salah, justru itu merupakan tindakan kasih gitu ya, misalnya. Memang kalau kita pikirkan kenapa kasih harus dengan tindakan pukulan gitu ya, misalnya. Maksudnya di sini dengan tindakan disiplin, dengan memukul, mungkin supaya memberikan efek jera kepada seorang anak, supaya seorang anak itu dapat berubah, tidak berbuat nakal kembali, gitu ya, boskannya. Nah, namun pada zaman sekarang saat ini, mungkin kita, ya khusus sebagai orang tua, bisa mendisiplin seorang anak tidak harus selalu dengan pukulan. Bisa saja ketika mungkin seorang anak malas belajar karena bermain HP terus-terusan, kita bisa menyita HP mereka. Ataupun karena mereka malas gosok gigi, kita bisa tidak memberikan mereka permen atau coklat gitu ya, misalnya. Kita bisa memberikan satu disiplin kepada seorang anak dengan cara tidak melakukan tindakan kekerasan. Sebagai bentuk kita juga tetap mengasihi anak kita, supaya anak kita bisa berubah gitu ya, misalnya. Kita mendisiplin anak kita karena kita mengasihi anak kita supaya anak kita bisa berbuat lebih baik lagi. Nah, Bapak sekalian, seperti seorang ayah yang mendisiplin seorang anak supaya bisa lebih baik lagi, demikian juga seperti Tuhan kepada kita. Ya, misalnya di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan berada di jalan yang salah atau berbuat dosa, pasti Tuhan akan mendisiplin kita. Mengapa Tuhan mendisiplin kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harusnya bersyukur kalau Tuhan masih memberikan disiplin kepada kita, karena Tuhan masih mengasihi kita. Nah, Bapak sekalian, jadi demikianlah pembahasan mengenai kasih dan disiplin. Kalau kita masih didisiplin Tuhan, masih
ditegur oleh Tuhan melalui seorang hamba Tuhan, melalui khotbah, ataupun melalui rekan-rekan sekalian, ya kita harusnya bersyukur karena kita masih dikasihi Tuhan. Nah karena itu Bapak sekalian, marilah kita terus hidup di dalam kasih Tuhan meskipun harus menerima setiap disiplin dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.